Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tentang buku. Buku yang akan saya review kali ini tentang memahami trauma gitu ya, yang ditulis oleh Prof. Irwanto dan dibantu oleh Mbak Hani Kumala. Untuk itu, gak usah berlama-lama lagi, yuk kita mulai review buku kali ini. Oke, buku ini memang kalau rekan-rekan lihat gitu ya akan banyak membahas tentang trauma, sebuah istilah yang memang ini sering banget gitu ya dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita dan memang biasanya trauma ini identik dengan pengalaman di masa lalu, masalah, hambatan, sesuatu hal buruk di masa lalu ketika kecil, ketika usia dini yang kemudian membekas dan menghambat ketika kita dewasa. Itu kenapa di cover buku ini dibahas tentang bagaimana kita memahami trauma dengan perhatian khusus pada masa kanak-kanak. Karena memang trauma ini kebanyakan muncul ya dari pengalaman masa lalu. Nah, kita mulai bahas tentang bukunya. Ini tentang apa sih sebenarnya bukunya ini? Kalau misalkan rekan-rekan pernah dengar gitu ya tentang trauma, pernah nggak sih rekan-rekan dengar istilah tentang trauma psikologis? Karena memang kalau berbicara tentang trauma ini, awalnya dulu itu nggak berfokus pada tentang trauma psikologis. Dulu, trauma awalnya itu digunakan untuk membahas suatu istilah medis gitu ya, ketika ada luka. Karena memang bahasa latinnya trauma ini sebenarnya luka. Dulu awalnya trauma ini, kata-kata trauma ini digunakan di istilah medis untuk menyebut ketika ada luka. Nah, trauma fisik itu biasanya awalnya disebut. Tapi akhirnya oleh para psikolog kemudian istilah trauma ini kemudian dibahas juga dan digunakan untuk membahas tentang luka yang itu sifatnya nggak terlihat gitu ya. Karena berhubungan dengan psikologis orang. Jadi luka perasaan, luka batin di masa lalu, hal-hal yang menyebabkan permasalahan di masa lalu yang nggak enak, yang bikin dia nggak nyaman. Nah, itu yang digunakan oleh para psikolog akhirnya untuk membahas tentang istilah trauma psikologis. Nah, buku ini nanti nggak hanya akan membahas tentang trauma itu apa sih sebenarnya, dan juga nggak akan hanya membahas tentang trauma psikologis itu seperti apa. Karena saya yakin rekan-rekan dengan rekan-rekan browsing pun rekan-rekan sudah bisa dapat gambaran sebenarnya trauma psikologis itu apa. Tapi buku ini nanti akan banyak membahas tentang gimana cara mengatasinya. Terutama kalau memang kita sendiri yang pernah ada trauma. Jadi buku ini semacam buku self-help gitu ya. Karena bukunya bukan seakan-akan kita tahu kita hanya mengajarkan kepada orang lain. Tapi justru buku ini ditujukan agar kita memahami siapa tahu dalam diri kita itu ada trauma dan kemudian perlahan kita mengatasinya. Bagaimana kita mengatasi trauma yang mungkin ada dalam diri kita, yang mungkin ya nggak kita sadari gitu ya keadaannya, dan mencegahnya. Karena ternyata memang nggak cuman mengatasi, kan konon katanya mencegah itu lebih baik daripada mengatasi ya. Jadi memang kalau misalkan kita bisa mencegah, kenapa kita perlu mengatasi? Maka harapannya di buku ini nanti juga kita bisa mulai mencegah. Sehingga nggak ada trauma-trauma di dalam diri kita yang memang itu menghambat gitu ya. Dan kalau kita sudah bisa mengatasi atau bisa mencegah, otomatis memang harusnya trauma itu nggak ada. Tapi nggak selesai di situ rekan-rekan. Karena di buku ini juga dibahas bahwa sebenarnya keberadaan trauma itu juga penting. Agar apa? Agar kita bertumbuh. Banyak cerita gitu ya, orang-orang yang sukses gitu, dia bisa mencapai banyak hal karena dia bisa bertumbuh lewat trauma dia. Jadi trauma yang dia rasakan itu karena dia belajar dari prosesnya. Maka buku ini juga banyak membahas tentang kalau sudah terlanjur ada trauma dalam diri kita, apa sih yang kemudian perlu kita lakukan untuk memastikan kita justru bertumbuh dari keberadaan trauma tersebut. Nah, kalau berbicara tentang isi bukunya sendiri gitu ya, isi bukunya sendiri itu terdiri dari 4 kalau saya coba rangkum gitu ya. Yang pertama membahas tentang arti trauma itu apa sih? Jadi di sini ini membahas tentang istilah-istilah trauma menurut istilah yang ada di dunia psikologi yang saat ini mungkin rekan-rekan tahu. Setelah itu yang kedua kita diajak untuk memahami trauma. Sebenarnya trauma ini seperti apa? Bagaimana trauma ini bisa terjadi dalam diri kita? Nah, tapi nggak cuma memahami bagaimana trauma terjadi gitu ya, tapi juga berbicara tentang bagaimana treatment dan pemulihan ketika kita mencoba untuk menghadapi trauma ini. Dan yang terakhir,
ternyata ada satu hal yang juga membuat trauma ini bisa teratasi, yaitu ketika ada resiliensi dalam diri kita. Resiliensi ini yang akhirnya menumbuhkan namanya post traumatic growth, atau bagaimana kita bertumbuh gitu ya setelah menghadapi pengalaman yang gak enak, terutama karena trauma itu. Untuk itu gak usah berpanjang-panjang lagi, gak usah berlama-lama lagi juga. Yuk kita mulai bahas bukunya kali ya. Yang kita mulai dari bagian pertama. Di bagian pertama tentang apa sih arti trauma itu gitu ya. Memang di bagian ini tuh akan banyak membahas tentang maknanya, makna, kemudian istilah, terus kemudian ya mungkin apa yang orang pahami gitu. Nggak banyak orang yang pahami bahwa sebenarnya secara istilah trauma itu berasal dari bahasa Latin ya, yang artinya luka. Ya, kalau misalkan kita berbicara luka, dari istilah trauma ini adalah ya memang suatu kejadian yang pernah terjadi di masa lalu gitu ya, yang kemudian membuat kita ngerasa nggak enak, ngerasa kita nggak nyaman. Nah, itu yang didefinisikan sebagai trauma. Nah, trauma ini juga bisa mendefinisikan gitu ya, bahwa keberadaan gitu ya, keberadaan atau pengalaman mental psikologis yang merasa terancam, yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa masa lalu yang nggak terenak atau nggak enak gitu bagi diri kita. Jadi kalau misalkan di masa lalu ada kondisi-kondisi yang mengancam diri kita dan mengganggu psikologis kita, nah itu memang definisi dari trauma sendiri, yang itu berasal dari bahasa Latin. Nah, di bagian kedua buku ini kita akan bahas tentang yang namanya memahami trauma. Banyak orang yang tahu trauma sih sebenarnya, tapi nggak bener-bener paham sebenarnya trauma itu apa sih. Nah, kalau di bagian memahami trauma ini, kita bisa melihat trauma dari 3 angle atau 3 sudut pandang sebenarnya. Yang pertama adalah dari perspektif medis, ya ini jelas ya kaitannya dengan trauma, sesuatu luka gitu yang dihadapi, baik luka fisik ataupun luka batin, karena dulu awalnya trauma itu ya luka fisik gitu ya, ketika ada luka berdarah dan sebagainya, tapi saat ini memang banyak digunakan di dunia psikologi. Nah, jadi kalau berbicara dari perspektif medis adalah ya penyakit yang bersumber dari dalam diri individu ketika dia itu berinteraksi dengan pengalaman-pengalaman di masa lalunya ketika dia menghadapi kesulitan yang ada dalam dirinya. Jadi dari segi perspektif medis itu yang pertama. Setelah tapi ada juga perspektif kedua, yaitu perspektif psikologi positif. Nah, psikologi positif. Nah, psikologi positif ini seperti apa sih? Bahwa sebenarnya trauma itu juga bisa menjadi suatu proses pembelajaran, karena manusia itu juga bertambah dewasa gitu ya melalui pembelajaran yang dia dapatkan dari lingkungan traumatisnya. Jadi kalau misalkan pas kecil kita ada trauma gitu ya, makin besar kan akhirnya kita banyak dapat pembelajaran, banyak dapat ilmu, banyak dapat insight yang ternyata ternyata ini seperti ini ya, ternyata aku bisa lebih baik dengan seperti ini. Nah, akhirnya kita menemukan dan kita belajar cara-cara gimana caranya mengatasi trauma kita. Nah, itu dilihat dari perspektif psikologi positif, yaitu manusia itu bertambah dewasa karena dia bertumbuh dari traumanya. Nah, perspektif yang ketiga adalah perspektif perkembangan manusia. Nah, jadi perspektif ketiga itu ya perkembangan manusia, di mana gitu ya, perkembangan manusia, di mana ya manusia tumbuh dan berkembang dalam interaksi dengan lingkungannya, dan dalam interaksi itu ya seringkali ada hal-hal yang bikin gak nyaman, gak enjoy, yang bisa jadi itu juga merupakan trauma. Jadi memahami trauma ini ada tiga perspektif. Yang pertama perspektif medis, ya trauma yang saat ini kita ketahui. Dari segi psikologi positif, di mana manusia itu bertambah dewasa karena trauma sebenarnya. Dan yang ketiga adalah perkembangan manusia. Ya, trauma itu wajar karena manusia itu bertumbuh dari interaksi yang kadang ada kalanya nggak tepat atau nggak oke gitu yang dirasakan dalam dirinya. Nah, setelah itu di bagian ketiga kita nggak cuma memahami trauma itu seperti apa, tapi juga membahas tentang treatment dan pemulihannya gimana sih. Terutama kalau kemudian saya atau misalkan rekan-rekan gitu pernah ada trauma masa kecil yang bikin kita gak nyaman, gak enjoy saat ini gitu. Nah, di bagian itu memang akan banyak membahas tentang gimana caranya kita bisa membantu seorang. Jadi nggak cuman misalkan diri kita aja, tapi juga bisa bantu orang kalau sudah terlanjur kena trauma gitu ya. Nah, ada 3 hal yang bisa dilakukan untuk treatment dan juga proses pemulihan ini. Yang pertama adalah peran orang tua. Orang tua ini peranannya ditingkatkan. Kenapa? Ya karena lingkungan terdekat dari kita itu adalah keluarga. Maka kalau misalkan kita sudah ada trauma, pastikan orang tua ini peranannya meningkat, karena ya orang yang
pertama kali dekat dengan kita ketika kecil itu kan orang tua. Maka orang tua ini yang kemudian perlu dipastikan peranannya meningkat. Jangan sampai kemudian ada trauma, tapi malah orang tua itu malah peranannya nggak meningkat. Sehingga akhirnya apa? Ya dia akhirnya lari keluar ke lingkungan sekitar yang akhirnya kadang ya akhirnya susah juga untuk sembuh. Nah, kalau misalkan dari orang tua ini sudah oke, sudah support gitu ya, maka bisa ke yang kedua, yaitu peran sahabat dan juga relawan sekitar. Karena dalam menjalani kehidupan kita gitu ya, sahabat atau mungkin saya tulis orang dekat gitu ya, orang dekat. Kalau kemudian keluarga sudah support gitu ya untuk membantu treatment pemulihan trauma ini, memberikan pemahaman kepada orang yang punya trauma, baru kemudian orang terdekat. Loh, kenapa kok orang terdekat? Ya karena orang terdekat ini juga bisa jadi berkontribusi terhadap diri kita, berpengaruh terhadap diri kita. Kecuali terutama gitu ya, kalau kita punya sahabat dekat yang kita percaya banget dari kecil gitu ya. Nah, bisa jadi dia itu kita dengarkan ketika kita ada masalah, kita itu siap untuk menerima support dari dia, sehingga lebih mudah masuk untuk menangani trauma tersebut. Karena kalau di buku ini ya trauma itu nggak bisa ditangani dengan asal, perlu benar-benar diperhatikan prosesnya. Jadi yang pertama orang tua, yang kedua adalah sahabat atau orang terdekat. Nah, yang ketiga, menariknya adalah yang ketiga ini nggak juga berbicara orang lain, tapi menyembuhkan dari dalam diri sendiri, yaitu dengan mengembangkan skill yang namanya mindfulness. Nah, mungkin rekan-rekan sudah pernah dengar gitu ya terkait mindfulness ini, yaitu suatu kemampuan gitu ya, suatu kemampuan di dalam diri kita di mana kita benar-benar mindful, benar-benar menyadari, benar-benar aware dengan kondisi yang kita alami, kelebihannya apa, kekurangannya apa, baiknya apa, buruknya apa, dan sebagainya. Kita benar-benar menyadari diri kita saat ini. Nah, memang mindfulness ini biasanya juga erat kaitannya dengan meditasi ya. Bagaimana kita benar-benar fokus pada diri kita, fokus pada hala nafas kita, dan kemudian kita refleksi. Nah, ternyata pengalaman orang untuk menyembuhkan trauma ini bisa juga melalui mindfulness. Karena dalam mindfulness ini juga ada namanya refleksi. Dia coba berpikir ulang, melihat kembali, bener nggak trauma ini benar-benar mengganggu saya, atau mungkin saya bisa mengatasinya. Nah, ini bisa disembuhkan juga lewat mempraktekkan skill mindfulness yang rekan-rekan bisa browsing gitu. Caranya gimana sih dalam hal mempraktekkan mindfulness. Nah, di poin keempat atau poin terakhir atau poin pamungkas gitu ya, dibahas juga kaitannya dengan resiliensi dan post traumatic growth. Nah, di bagian ini tuh kita membahas lebih detail gitu ya, terutama tentang istilah resiliensi yang mungkin rekan-rekan juga sudah tahu. Resiliensi. Nah, mungkin rekan-rekan juga sudah tahu ya, istilah resiliensi ini apa, yaitu kemampuan kita atau kemampuan manusia untuk bertahan terutama di saat-saat yang sulit gitu ya. Kalau ada kondisi sulit, kondisi yang nggak nyaman, kondisi yang bikin kita nggak oke gitu ya. Nah, kemampuan kita untuk bertahan itu ternyata membuat kita tidak terkena pengalaman traumatis gitu. Karena kita mampu bertahan, kita nggak jatuh pada peristiwa traumatis yang akhirnya mengganggu diri kita di masa depan. Maka yang mengembangkan skill resiliensi ini juga menjadi penting gitu. Karena ya ini yang membuat kita kuat. Ada hambatan, ada kendala, ada tantangan di luar, kita nggak akan terlalu fokus gitu, dan kita akan tetap teguh. Nah, ini yang membuat pengalaman traumatik menjadi hilang, karena kan nggak ada yang ditakutkan. Kalau misalkan rekan-rekan tadi mendengar di awal kaitannya dengan ancaman yang membuat orang trauma. Nah, kalau orang resilient, ancaman itu jadi tidak ada artinya. Nah, kalau orang kemudian itu sudah membangun atau sudah ada resiliensi dalam dirinya, maka ada namanya post traumatic growth. Maka otomatis dia itu justru akan bertumbuh. Nah, jadi karena post traumatic growth sendiri adalah sebuah kondisi di mana kita tumbuh dan berkembang setelah mengatasi berbagai tantangan, hambatan, dan juga peristiwa trauma tadi. Jadi post traumatic growth ini adalah ketika kita sudah bisa mengambil insight dari pengalaman, dari kondisi nggak mengenakan, dari kondisi-kondisi yang membuat kita trauma di masa lalu. Sehingga yang awalnya trauma itu negatif menjadi pengalaman yang positif dan berguna buat dia. Maka kalau kemudian gimana caranya biar nggak trauma, memang salah satunya adalah membangun skill resilience dalam diri kita, sehingga kita nggak mudah galau, nggak mudah trauma ketika ada kondisi-kondisi yang nggak enak, yang mengerikan atau yang mengancam diri kita. Dan ternyata kalau kita bisa resilience, ya akhirnya kita akan bertumbuh, karena ternyata trauma juga menjadi sarana untuk kita bertumbuh lebih baik lagi.
Mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya bahas gitu di review buku kali ini. Kesimpulannya adalah buku ini tuh pas bagi rekan-rekan yang mungkin saat ini ada trauma dalam diri gitu ya. Rekan-rekan merasa kayaknya, wah saya ini masih ada trauma. Trauma yang saya tuh nggak bisa hadapi diri sendiri. Atau mungkin rekan-rekan juga punya rekan, sahabat gitu ya, yang mungkin merasa trauma juga atau ada trauma dalam dirinya. Nah buku ini juga pas untuk dibaca karena ya bisa membantu diri sendiri ataupun orang lain di sekitar kita minimal sehingga kita bisa menyiapkan lingkungan. Karena kalau rekan-rekan belum bicara tadi, treatment atau pemulihannya adalah keluarga, orang terdekat, relawan, atau juga membangun skill mindfulness dalam diri. Mungkin itu yang bisa saya bahas di review buku kali ini. Moga-moga bermanfaat dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.